Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizar Rifat. Halo semuanya. Kali ini kita akan bahas perkembangan fisik anak dan intelijensi. Perkembangan fisik anak yaitu perubahan tubuh yang terjadi seiring bertambahnya usia. Perkembangan fisik mencakup dua aspek utama. Yang pertama, perkembangan motorik kasar seperti berjalan, berlari, dan melompat. Yang kedua, perkembangan motorik halus seperti menggambar, memegang pensil, atau mengancingkan baju. Tahapannya, masa bayi 0 sampai 2 tahun, anak mulai mengontrol kepala, duduk, merangkak, hingga berjalan. Masa kanak-kanak awal 2 sampai 6 tahun, gerakan makin terkoordinasi, anak bisa bermain, berlari, dan mulai mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Masa kanak-kanak tengah 6 sampai 12 tahun, kekuatan dan koordinasi meningkat. Anak aktif secara fisik dan mulai mengikuti kegiatan olahraga. Masa remaja awal 12 sampai 18 tahun, terjadi perubahan fisik besar seperti pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, dan perkembangan ciri seksual sekunder. Perkembangan fisik juga mendukung kemampuan belajar dan kemandirian anak, maka penting bagi orang tua dan pendidik untuk memastikan anak mendapat gizi cukup dan stimulasi fisik yang tepat. Sekian penjelasan singkat tentang perkembangan fisik anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sutrali dengan pembahasan intelijensi. Jadi di sini saya akan membahas yang sudah dijelaskan oleh sebelumnya oleh Muhammad Nizar Rifat yang sudah membahas perkembangan fisik, dan di sini saya akan melanjutkan membahas tema kami yang mana pada perkembangan intelijensi. Jadi perkembangan intelijensi mengacu pada proses peningkatan kemampuan kognitif, pemecahan masalah, penalaran, pembelajaran, dan adaptasi seseorang seiring dengan pertumbuhan usia dan kemampuan atau pengalaman mereka. Jadi intelijensi bukanlah suatu sifat yang statis, melainkan dapat berkembang melalui interaksi antara faktor genetik yang dibawa, faktor genetik seperti bawaan, dan lingkungan seperti pengalaman, pendidikan, atau stimulasi. Dan adapun beberapa aspek penting yang dalam perkembangan intelijensi, yang pertama adalah kemampuan kognitif seperti termasuk daya ingat, pemahaman bahasa, perhatian, dan logika, kemampuan mereka berpikir. Dan yang kedua adalah kemampuan memecahkan masalah seperti menggunakan pengetahuan untuk menghadapi situasi baru. Dan adapun kemampuan beradaptasi seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan dan belajar dari pengalaman. Dan adapun kreativitas dan penalaran abstrak, berpikir di luar konteks nyata dan menghasilkan ide baru. Faktor yang mempengaruhi perkembangan intelijensi yang pertama adalah faktor biologis dari keturunan, yang mana dari keturunan dan ada biologis lainnya seperti nutrisi dan kesehatan otak. Jadi faktor biologis tersebut bisa mempengaruhi perkembangan dalam pertumbuhan intelijensi mereka. Dan adapun faktor lingkungan seperti stimulasi intelektual, stimulasi intelektual, pendidikan, interaksi sosial, atau pengasuhan. Dan adapun pengalaman belajar, kesempatan untuk mengeksplorasi dan belajar hal baru. Adapun teori perkembangan intelijensi dikemukakan oleh para ahli seperti Jean Piaget,
tahapan perkembangan kognitif. Dan adapun Howard Gardner kecerdasan majemuk, dan adapun Robert Sternberg teori hierarkis tentang inteligensi. Yang paling terkenal adalah Jean Piaget pada tahapan perkembangan kognitif. Jadi Jean Piaget membagi perkembangan intelektual menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tahap sensori motor. Pada tahap sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun, anak belajar melalui indera dan tindakan fisik dan mulai memahami keberadaan objek meskipun tidak terlihat, dan belum mampu berpikir secara abstrak atau seseorang masih kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang tidak dapat diamati secara langsung atau hadir secara fisik, seperti ide, teori, atau hubungan yang melampaui dunia material. Dan adapun pada tahap praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun, anak mulai menggunakan bahasa dan simbol mempresentasikan objek dan belum memahami konsep logis seperti sebab dan akibat atau konservasi, berpikir egosentris atau sulit melihat sudut pandang orang lain. Berpikir egosentris yang mana menempatkan diri sendiri sebagai pusat segalanya dalam berpikir, berbicara, dan bertindak tanpa mempertimbangkan sudut pandang atau perspektif orang lain. Dan adapun pada tahap operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun, anak sudah mulai berpikir logis tentang benda nyata dan konkret dan mampu memahami konsep konservasi, klarifikasi, dan sebab akibat, mulai memahami pandangan orang lain. Dan pada tahap operasional formal di usia 11 tahun sampai ke atas, pada usia tersebut anak mampu berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis dan dapat menganalisis ide yang kompleks, membuat hipotesis, dan berpikir reflektif. Tahap ini terus berkembang hingga dewasa. Memahami sistem perkembangan intelektual sangat penting dalam pendidikan, karena guru bisa menyesuaikan metode mengajar sesuai dengan tahap berpikir siswa agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna.